Demo mengecam pernyataan Presiden Prancis yang dianggap menghina umat Islam terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Sejumlah wisatawan reaktif usai rapid test di sejumlah tempat wisata. Kalahkan Dundalk 3-0 tanpa balas. Arsenal ambil alih puncak klasemen sementara grup B Liga Eropa. Selamat malam pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 7 mengguncang Yunani dan Turki. Akibatnya sejumlah bangunan pun ambruk. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya, Salsabila Syairah. Pemirsa, ratusan rumah di Kota Baru, Kalimantan Selatan hangus terbakar dini hari tadi. Akibatnya, 505 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Fatmaraga, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Jumat dini hari. Kurang lebih 150 rumah di 5 RT di kawasan itu ludes terbakar. Kobaran api baru mereda setelah 12 unit mobil pemadam dan ratusan petugas berjibaku selama 6 jam. Sebagian korban memilih mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat terdekat. Sementara sisanya bertahan di puing sisa bangunan dan tenda darurat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Polres Kota Baru telah berkoordinasi dengan tim lapor Mabes Polri di Surabaya untuk menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Selanjutnya informasi laka lantas pemirsa, sebuah truk bermuatan mie instan terguling di tengah jalan raya lintas Sumatera Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Diduga rem truk tidak berfungsi. Dibantu warga setempat, truk yang terguling ini dievakuasi secara manual dengan cara ditarik kendaraan lain. Truk bermuatan mie instan yang datang dari arah Kabupaten Solok menuju Kota Padang terguling tepat di jalur lintas Sumatera Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Akibatnya terjadi kemacetan di jalur ini. Truk selesai dievakuasi 2 jam kemudian. Diduga truk terbalik akibat rem yang tidak berfungsi sehingga supir kehilangan kendali. Guna mengurai kemacetan panjang selama proses evakuasi truk, petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan memberlakukan sistem buka tutup jalur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 7 tahun tewas setelah terlindas bus di Grobogan, Jawa Tengah. Korban yang sedang berboncengan sepeda dengan kakeknya tersenggol bus hingga terjatuh. Jasad bocah 7 tahun yang meninggal dunia karena terlindas bus di Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi polisi. Korban yang sedang berboncengan sepeda dengan kakeknya jatuh tersenggol bus yang ingin menyalip sepeda korban. Sementara kakek korban yang juga terjatuh hanya luka ringan. Kondisi jalan yang sempit membuat bus menyenggol sepeda korban saat menyalip. Namun dari informasi saksi yang kami terima bahwasanya sepeda ontel ini tertabrak atau tersenggol daripada KPN bus yang mencoba mendahului. Namun karena median jalan antara Purwodadi Blora ini hanya lebar 6 meter sehingga terjadi sentuhan dengan sepeda ontel yang mengakibatkan pengendara dari sepeda ontel terjatuh dan mengalami luka. Sopir bus sudah menyerahkan diri dan masih diperiksa di Mapolres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rusama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 nelayan pencari ikan yang sempat terombang-ambing di laut lepas berhasil diselamatkan oleh kru kapal tanker setelah kapal yang dinaikinya tenggelam dihantam gelombang tinggi di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. 1 nelayan hilang dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan TNI Polri. Tujuh nelayan korban kecelakaan kapal di perairan Teluk Balikpapan dievakuasi dari kapal tanker MV Lyric Star oleh tim SAR gabungan pada Jumat pagi. Kapten kapal menolong 7 nelayan yang mengapung di laut lepas.
Para nelayan mengaku kapal mereka tenggelam dihantam gelombang tinggi saat mencari ikan. Satu rekan mereka hilang karena peristiwa itu. Kejadian tersebut terjadi sejak kemarin ternyata, 1 hari yang lalu, namun diketahui baru hari ini. Jadi total korban evakuasi adalah 7 dan kemudian korban hilang 1 dan operasi akan dilaksanakan hingga 7 hari ke depan. Kini tim SAR gabungan fokus mencari satu nelayan yang hilang dalam 7 hari ke depan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia kembali menangkap kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Kapal asal Vietnam tersebut ditangkap karena dicurigai menangkap ikan secara ilegal. Kapal asal Vietnam dengan nomor lambung TG9583 ini ditangkap oleh Bakamla RI karena masuk wilayah Indonesia di perairan Natuna Utara. Kapal berisi 20 ABK ini kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia. Penangkapan berawal dari patroli KN Pulau Nipah 321 di barat laut Kepulauan Anambas. Kapal asing ini pun sempat kabur dengan memutus jaring. Setelah ditangkap, puluhan ABK ini dipindah ke kapal patroli Bakamla untuk diperiksa dan didata. Sejak Juni hingga Oktober 2020, telah ada 31 kasus pencurian ikan di Laut Natuna Utara. 21 diantaranya dilakukan kapal berbendera Vietnam. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi kereta rel listrik relasi Bekasi-Jakarta Kota yang anjlok di stasiun Kampung Bandan telah selesai dilakukan. Namun petugas masih melakukan pemeriksaan prasarana perkereta-apian di stasiun Kampung Bandan demi memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta. Kereta rel listrik KA 1481 relasi Bekasi-Jakarta Kota yang anjlok di stasiun Kampung Bandan Jumat pagi telah selesai dievakuasi petugas dari KAI dan KAI Komuter Indonesia. Kereta ditarik ke jalur 3 stasiun Kampung Bandan untuk selanjutnya akan dibawa ke fasilitas perawatan. Petugas masih melakukan pemeriksaan prasarana perkereta-apian di stasiun Kampung Bandan untuk selanjutnya memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Sementara untuk kondisi penumpang, VP Corporate Communication KCI Hane Purba mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka. Kondisinya sehat, tidak ada kondisi luka-luka atau yang lain, kondisinya sehat dan aman dan sudah melanjutkan perjalanan karena memang kan kondisi tadi petugas kami di lapangan langsung sigap untuk melakukan evakuasi. Karena yang utama adalah keselamatan penumpang dulu, kemudian kita baru evakuasi sarananya. Sebelumnya diberitakan KRL KA 1481 tujuan Bekasi Jakarta Kota anjlok dan alami kendala operasional di stasiun Kampung Bandan pada Jumat pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, sehingga mengakibatkan gangguan perjalanan bagi penumpang. Hingga kini penyebab anjloknya kereta masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Nila Matsuna, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menjamret telepon seluler pengendara motor di Kampung Lewi Anyar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Penjamret yang kabur pun dikejar dan ditangkap warga berjarak sekitar 500 meter dari lokasi penjamretan. Masa berkerumun saat penjamret ditangkap di Kampung Lewi Anyar, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, Jumat siang. Polisi yang datang ke lokasi membawa penjamret. Saat dibawa, masa emosi dan meluapkan kemarahan kepada pelaku. Petugas sempat kewalahan saat mengamankan penjamret dan berupaya menenangkan massa. Peristiwa penjamretan terjadi setelah pelaku mengikuti korbannya pulang dari bank. Diduga pelaku mengambil telepon seluler yang ada di dashboard motor milik korban. Korban bersama warga mengejar dan menangkap pelaku sekitar 500 meter dari lokasi penjamretan. Habis dari bank, nggak tahu dibuntutin sama orang yang nyuri itu. Taunya dibuntutin pas ponakan saya lagi ke rumah, HP di dalam di keropak motor, dia ngambil HP sambil lari, ketahuan motornya dibuntutin sampai kena di sini. Pelaku dibawa ke Mapolsek Indihiyang Polresta Tasikmalaya. Pasca diamuk massa, pelaku syok dan sakit saat diperiksa polisi. Informasi yang kita dapatkan awalnya dia itu kan diduga melakukan penyerobotan terhadap HP
kemudian dikejar oleh massa dan bisa ketangkap di sekitar Kampung Luwi Anyar, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cibedes. Polisi juga mengamankan 1 unit motor pelaku saat menjamret telepon selular. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Di bawah, duduknya. Pemirsa, seorang warga Boyolali, Jawa Tengah nekat membawa jenazah ibunya sendiri dengan sepeda motor. Aksinya yang hendak mengubur jenazah ibunya sendiri ini dihentikan usai dibujuk oleh pihak keluarga. Seorang pengendara motor terekam membawa jenazah di atas keranjang di Boyolali, Jawa Tengah. Ia adalah Sutejo, warga Simo, Boyolali, yang ternyata membawa jenazah ibunya yang meninggal dunia di Banyudono. Sutejo hendak memakamkan jenazah ibunya ke Simo yang jaraknya lebih dari 10 km. Bahkan ia hendak memakamkan jenazah ibunya sendiri. Kemudian di makam langsung membuat lubang sendirian. Nah, ketahuan saudaranya, kemudian dibujuk untuk juga pulang dulu, dimandikan, kemudian setelah jam 13 itu Keponakan Sutejo mengatakan pamannya itu tertutup dan tidak mau merepotkan orang lain, sehingga pihak keluarga memaklumi tindakan Sutejo yang membawa jenazah ibunya sendiri. Sebenarnya kejadiannya om saya itu, saya akui orangnya tertutup. Dia orangnya tertutup. Dia tidak bersosialisasi sama warga sekitar, nggak bermasyarakat. Tapi dia orangnya tanggung jawab dan nggak mau merepotkan orang lain gitu di sini. Jenazah Ibu Sutejo dimakamkan di tempat pemakaman umum Randus Alas oleh pihak keluarga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan wisata Lembang terpantau padat hingga malam ini. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Malam.